Mengejutkan, Agus Salim kembali tegaskan bahwa uang donasi pengobatan dirinya senilai sekitar 1,5 miliar rupiah harus dikembalikan kepadanya. Kembali terungkap di persidangan kedua di Pengadilan Negeri Tangerang hari ini. Terkait gugatan dari para pihak perwakilan para donatur yang menyoal status uang donasi pengobatan Agus Salim tersebut. Permintaan tegas Agus tersebut di tengah kesadaran bahwa manfaat uang tersebut telah dialihkan manfaatnya kepada korban bencana alam di NTT oleh pihak yayasan milik Pratiwi Novianti dan didukung oleh Denny Sumargo serta pihak donatur. Kisruh donasi Agus pun bukannya mereda, malah semakin panas bergulir. Lantas, seperti apa tanggapan para pihak donatur dan juga pihak Novi atas tuntutan Agus Salim tersebut? Seperti apa pula reaksi Novi atas video live candaan Agus dan Wawa soal hutang rumah Wawa sudah lunas, hingga Agus punya 2 unit alat pendingin ruangan alias AC? Lalu seperti apa pula Farhad Abbas menanggapinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisruh donasi pengobatan Agus Salim senilai sekitar 1,5 miliar rupiah hingga saat ini masih terus bergulir panas. Dan babak barunya adalah, meski uang donasi tersebut telah dialihkan manfaatnya, namun hari ini, Rabu tanggal 22 Januari 2025, digelar sidang kedua terkait gugatan perdata dari para pihak donatur terkait status donasi Agus di Pengadilan Negeri Tangerang yang awalnya untuk pengobatan Agus Salim pasca menjadi korban penyiraman air keras. Dan kali ini Agus Salim lagi-lagi hadir di persidangan. Dan dalam kesempatan tersebut Agus ditemani Farhad Abbas kembali menegaskan dan meminta agar donasi dikembalikan kepada dirinya walaupun sudah dialihkan oleh Gary Julian sebagai ketua yayasan yang baru dan Denny Sumargo kepada ribuan korban bencana alam akibat letusan Gunung Lewotopi laki-laki di Flores Timur, NTT. Hari ini, kuasa hukum donatur mencabut gugatannya. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang memberi kuasa ke mereka? Hanya 2 orang saja. Tapi dia ngaku-ngaku diberi kuasa 500 orang. 527 orang. 577 orang ngakunya. Ternyata bodong dan langsung dilaporkan pidana karena mereka mengaku menjadi kuasa sehingga menyuruh Denny Sumargo dan Novi dan Pablo mengakui bahwa uang itu boleh dikirim ke NTT. Ya, betul kan? Ada yang melihat saksinya di podcast tersebut kan? Nah, mereka inilah yang kita anggap merekayasa dari awal, ya. Dari awal mereka itu adalah kuasa hukum yayasan, kemudian dikeluarkan mundur dan ditugaskan menjadi kuasa donasi. Itu pemirsa hanya untuk akal-akalan, untuk nakal-nakalan. Gugatan belum dicabut, kuasa hukum mengatakan bagi saja. Padahal tadi mereka mengakui bahwa harusnya uang 1,3 miliar itu untuk penggunaan kebermanfaatan penyakit Agus, tapi tidak digunakan. Kuasa hukumnya sambil hampir mewek nangis, ya. Tapi nangisnya tidak dari hati, tapi nangisnya hati-hati. Takut dibilang kiri kanan. Nah, oleh karena itu kami minta hakim kasih kuasanya mana, ya sudah kita foto dan kita siap melaporkan. Termasuk Pablo adalah target utama kita. Karena dia yang podcast menyatakan setuju dan dia menerima pertanggungjawaban. Dan hari ini persidangan dihadiri oleh dari Kemensos. Kemensos yang mengatakan salah. Mereka sudah menyatakan minta maaf tidak akan mengulangi, tapi apa daya. Nasi sudah jadi bubur. Uang sudah Agus sudah habis. Ya,
Kita tunggu putusan. Kita tunggu putusan aja lah. Di status sidang hari ini kan belum ada putusan, Iya, belum ada masih putusan. dipertimbangkan, pencabutan masih dipertimbangkan oleh majelis hakim. Jadi kita tunggu perkembangannya nanti hakim putusnya kayak apa. Apakah sidang dilanjutkan atau gugatannya pencabutannya diterima apa enggak? Ya namanya hak, kalau namanya hak tetap kita perjuangkan. Ikutin aja prosesnya seperti apa itu. Ya kakak saya pernah bilang kalau namanya rezeki saya, ya alhamdulillah, kalau nggak pun ya udah gitu. Jauh-jauh datang dari sana ya kecewa banget. Ya dengan adanya seperti itu gitu, dengan etika-etika yang tidak pantas, maksudnya di depan majelis hakim itu sangat tidak pantas sekali sih menurut saya sih begitu. Agus Salim didampingi Farhad Abbas juga mengungkapkan di hadapan awak media bahwa Denny Sumargo, Novi dan Gary Julian tetap menjadi pihak yang harus bertanggung jawab secara hukum terkait donasi pengobatan dirinya yang telah mereka alihkan kepada ribuan korban bencana alam di NTT dan kini tak lagi berada di tangan yayasan milik Novi. Kamu mau pilih uang diganti atau mereka masuk penjara? Pilih mana? Nah, Agus maunya mereka di penjara gitu, Bu? Siapa aja? Siapa aja Gus mungkin yang di penjara, Gus? Pertanyaannya itu bagus sekarang. Menurut saya sih sangat tidak beretika ya, apalagi itu tadi dari pengacara donaturnya sampai mukul-mukul meja gitu. Seakan-akan itu membuat suasana jadi berantakan gitu, tidak menghormati hakimnya juga gitu. Saya berharapnya itu tidak seperti itu gitu. Malah seperti itu jadinya gitu. Malah jadi ricuh gitu. Kaget gak sih keadaan tadi di Kaget dalam? banget gitu. Kaget. Sedih juga sih lihatnya kok seperti itu banget gitu. Kecewa dan kecewa banget. Sangat kecewa. Gitu. Saya aja belum sembuh, tapi harusnya manfaatnya buat saya, tapi lemparkan manfaatnya buat yang lain gitu. Kemana itu moral dan etikanya, itu aja sih. Di sisi lain, pihak Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan yang mewakili Pratiwi Novianti pun angkat bicara terkait kelanjutan gugatan dari para pengacara donatur terhadap donasi Agus Salim. Lalu seperti apa tanggapan dari para pihak donatur atas jalannya persidangan gugatan perdata atas donasi yang kedua kalinya digelar siang tadi? Memang agenda hari ini sebetulnya pemeriksaan legal standing untuk para pihak yang kemarin nggak hadir ya. Sementara kita ini kan udah hadir kemarin dan sudah diperiksa legal standingnya. Nah, dari pihak tergugat yang kemarin nggak hadir itu memaksa untuk kita kembali juga diperiksa administratif legal standing kita, gitu kan. Dan di sana kita keberatan karena agendanya kembali mundur ke belakang kan. Nah, kemudian yang kedua adalah adanya pengajuan pencabutan perkara atas hal ini, ya kan. Nah, para pihak tergugat ini semuanya ini merasa keberatan dengan apa yang mau kita lakukan. Saya juga nggak tahu kenapa, ya kan. Padahal jelas-jelas alasan dari pencabutan kita itu yang pertama adalah karena kemanusiaan. Hal ini kita lakukan sebelum adanya jawab menjawab. Dan itu sah-sah aja dan nggak perlu surat kuasa khusus untuk mencabut perkara. Kenapa cuma jadi berargumentasinya kita harus ada kuasa khusus, kita harus membuktikan dulu 570. Nah kemarin udah saya bawa kan, kalian semua tahu kan saya bawa itu sampai 1 kali. Jadi kalau memang mau lihat ya ayo kita janjian aja di luar. Tegas, Agus Salim meminta agar uang donasi harus dikembalikan kepada dirinya, walaupun uang itu sudah dialihkan kepada ribuan korban bencana alam di NTT. Lantas, seperti apa pula Novi menanggapi aksi bercanda Agus Salim dan Wawa saat live di sosial media terkait hutang rumah lunas dan bisa beli alat pendingin ruangan alias AC? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.
sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Viral video live Agus Salim dan Wawa yang tengah bercanda terkait hutang Wawa yang sudah lunas dan Agus mendapatkan 2 unit alat pendingin ruangan alias AC yang menurut Wawa semuanya hanya karena kebaikan hati Agus. Candaan keduanya diduga dipicu oleh nyinyiran dan bulian netizen di kolom komentar terhadap keduanya saat live tersebut yang dijawab keduanya dengan bercanda. Rupanya, video canda Agus dan Wawa tersebut di-repost oleh Pratiwi Novianti di akun sosial media pribadinya. Dari postingannya, Novi tampaknya merasa kesal dengan pernyataan Wawa bahwa semua yang diperolehnya itu karena kebaikan Agus Salim. Padahal bisa jadi, Novi merasa ada perannya juga di sana. Novi seakan mengatakan kepada Agus dan Wawa bahwa mereka sudah melupakan kebaikan dirinya yang sudah menolong mereka terutama Agus Salim terkait pengobatan matanya pasca menjadi korban penyiraman air keras dan mencarikan donasi meski berujung dialihkan kepada korban bencana alam di NTT. Sehingga terkesan aksi Novi merepost video tersebut seakan hendak menyindir keduanya tidak tahu berterima kasih kepada dirinya. Lunas ya karena si Agus. Rumah gue lunas ya karena si Agus. Wawa punya siapa? Karena si Agus. Wawa punya AC ya karena si Agus. Pokoknya karena Agus. Gara-gara Wawa. Iya. Dan sih terus terang aja sih ya, kadang komen-komen kalian walaupun begitu kadang-kadang sih ada sisi benernya juga sih gitu. Bagus nggak akan menyalahkan kalian gitu, ada sisi benernya juga sih kadang-kadang. Ya kadang-kadang hidup tuh emang kadang-kadang orang yang terdekat itu bisa menghancurkan hidup kita sih. Yang dia kelihatan baik, bagus gitu, taunya kita dibohongin. Jadilah itulah kadang Abang Agus rasakan saat ini gitu. Di sisi lain, Farhad Abbas pun menanggapi aksi bercanda Agus dengan Wawa yang diposting ulang oleh Novi di akun sosial media pribadinya. Menurut Farhad, aksi Agus dan Wawa tersebut hanya hiburan belaka. Farhad mengklaim dalam video tersebut, Wawa sebenarnya berusaha menghibur Agus agar tidak larut dalam deritanya pasca menjadi korban penyiraman air keras. Apalagi disulut oleh komentar netizen yang membuli dan menyinyir keduanya soal hutang rumah lunas dan sebagainya, namun dijawab dengan canda oleh Wawa dan Agus. Farhad Abbas yang mengaku sempat menyaksikan video tersebut pun hanya tertawa saja. Farhad menghimbau agar mengambil hal positif dari video tersebut yang dinilainya masih dalam batas wajar. Apalagi uang donasi pengobatan Agus kini sudah dialihkan kepada ribuan korban bencana alam di NTT. Nah, kalaupun ada video-video yang mereka bercanda itu memang sebagai nuansa hiburan aja, saling menghibur Agus saja. Jangan dianggap bahwa mereka itu menggunakan uang yayasan. Uang yayasan tuh sudah habis dibagikan ke NTT sana oleh 4 oknum yang dilaporkan oleh Agus gitu. Jadi tolonglah kita ambil dengan sikap bijak bahwa mau juga Wawa ngaku dapat uang 5 miliar dari Agus, ya uang dari mana juga kan, kira-kira seperti itu. Itu adalah hiburan-hiburan saja. Saya sempat lihat ya, saya ketawa-ketawa aja gitu. Artinya daripada dia baik-baik, sabar-sabar, tenang-tenang, dihujat, dibuat opini begitu, ya ketawa aja. Misalnya Farhad beli mobil gara-gara bela Agus,
Farhad punya rumah gara-gara bela Agus. Terus kenapa? Orang pikir saya menggunakan dana yayasan, kan tidak gitu. Tapi rezeki kami terpelihara gara-gara membantu kaum yang lemah. Sehat dan semangat kami terpelihara gara-gara membantu tanpa pamrih orang yang lemah, kaum yang lemah, kan kira-kira seperti itu. Jadi kita ambil positifnya, itu adalah hiburan saja, dan saya masih dalam batas-batas kewajaran gitu ya, daripada orang yang katanya mau melindungi, menjaga uang Agus tapi menghabiskan uang Agus walaupun dengan cara-cara strategi gitu, dan dia lupa yang dihadapi atau yang dilawannya adalah orang buta, orang yang butuh pertolongan, bukan butuh pernyolongan, orang yang butuh bantuan, bukan diolok-olokin, bukan dikasih kayak suapin makan tiba gitu, nggak mungkin seperti itu. Jadi terima kasih Wawa masih menghibur Agus, bercanda-bercanda sama Agus, nikmati aja lah. Yang penting uang donasi itu kan bukan kalian habisi, tapi dia habis-habiskan. Ribet banget di dalam minunatasi transfer ya, itu jelas kok yang menyumbang itu siapa namanya. Yang menyumbang itu adalah siapa, apa isi pesannya pun ada, ini untuk Agus, untuk obat, untuk makan, lengkap gitu, nggak ada bilang untuk yayasan. Aksi Agus dan Wawa yang dinilai Farhad Abbas hanya candaan di tengah duka yang dirasakan Agus Salim. Karena itu ia berharap kepada Novi agar sebaiknya tidak menanggapi serius aksi bercanda mereka. Apalagi demikian, kata Farhad Abbas, uang yang diberikan Agus kepada Wawa untuk melunasi hutang dengan jaminan sertifikat rumah sudah dikembalikan Wawa. Demikian juga ada penggunaan dana Agus Salim sebesar 98 juta rupiah yang kemudian diganti oleh Denny Sumargo. Dan menurut Farhad, itu sudah selesai. Sementara Wawa menurut Farhad Abbas tidak bersalah dalam kisru donasi Agus karena tidak ada 1 sen pun uang yang masuk ke rekening Wawa. Namun Farhad Abbas membenarkan bahwa memang Wawa ada tagihan hutang dengan jaminan sertifikat rumah. Dan ketika itu Agus memberikan Wawa uang untuk melunaskan hutang tersebut karena Agus dan istri juga tinggal di rumah Wawa tersebut. Namun uang tersebut sudah diganti oleh Wawa. Farhad pun menegaskan bahwa kalaupun Agus menggunakan uang donasi untuk keperluan pengobatan dan diberikan kepada keluarganya untuk bayar hutang, itu wajar-wajar saja. Karena uang tersebut masuk ke rekening pribadinya, bukan yayasan, dan diberikan donatur secara sukarela. Karena itu pada kenyataannya, Agus dan Wawa bukan pencuri uang yayasan, melainkan menggunakan uang donasi. Namun kemudian karena ketakutan, Agus mentransfer uang donasi tersebut ke rekening Yayasan Novi, yang kemudian justru dialihkan ke korban bencana alam, bukan untuk pengobatan Agus. Ya kita ambil positifnya aja. Ini kan menyangkut dunia medsos gitu ya. Memang pada kenyataannya kan dari awal itu kan Agus merasa sumbangan itu kan pribadi. Tidak semata-mata rekening dia, kemudian kalau mau memang itu sumbangan yayasan harusnya buat kontrak perjanjian dan rekening yayasan aja yang ditayangkan gitu. Nah, walaupun belakangan Denny Sumargo ikut-ikutan seolah-olah seperti itulah gitu. Yang padahal dari awal dia katakan itu adalah uang Agus dan tidak boleh diambil siapapun, siapa yang mengambil akan dia ganti 100%, kemudian disikat. Pada saya juga Denny Sumargo mengatakan ada penggunaan dana kurang lebih 98 juta, itu dia ganti. Jadi itu dianggap tidak ada. Terus clear sih, jangan diulang-ulang lagi gitu. Terkait dengan Wawa ini nggak salah gitu, nggak ada masuk ke rekening Wawa. Memang waktu itu mereka ada tagihan untuk bayar hutang karena jaminan rumah, dibantulah, dapat diskon, sisanya udahlah pegang aja buat mereka atau harus tinggal di situ. Nah tapi kan diganti juga sama Wawa, bahkan Wawa siap ganti sertifikat. Jadi yang ganti Denny Sumargo juga ganti, semua ganti, itu nggak ada masalah. Pada kenyataannya kan mereka bukan pencuri, mereka bukan, dan sudah dilaporkan, silakan aja buktikan kalau mereka pencuri. Yang ada malu nanti. Kan itu kan dari rekening Agus gitu. Kalaupun Agus yang disalahkan, kenapa mengasih kan? Nah, kan itu pemberian dengan sukarela dan itu kok sumbangan juga kok nggak ada masalah.
Dan dari kementerian juga kalau Agus menggunakan untuk kepentingan berobat, kepentingan kesejahteraan dia, untuk ngasih keluarganya membayar hutangnya itu sah-sah saja. Tapi pada intinya uang itu 1,3 miliar sudah di yayasan dan dihabisin, bukan Agus yang menggunakan uang itu. Jadi jangan kalian membuat opini seolah-olah Agus menggunakan uang menghabiskan segalanya. Kalau menyangkut pembelian itu kan digiring oleh Novi waktu itu. Uang buat Shopee, ya. Kalau digunakan rekening nomor handphone dan rekeningnya itu wajar kalau dia top up GoSend, Gojek atau aplikasi pembayaran internet dan lain sebagainya sah dari rekening itu, tapi uangnya bukan dari situ. Mengejutkan tanggapan Novi atas video live Agus dan Wawa yang dipenuhi aksi bercanda keduanya terkait hutang rumah Wawa lunas dan Wawa dapat alat pendingin ruangan. Lantas, seperti apa pula tanggapan praktisi hukum Herwanto atas terjadinya pecah kongsi antara Novi dan Gary Julian? Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Geger, pecah kongsi antara Pratiwi Novianti dan Gary Julian, serta aksi keduanya yang saling serang di sosial media. Mendapat tanggapan dari praktisi hukum Herwanto. Herwanto mengaku sangat menyayangkan terjadinya pecah kongsi antara Novi dan Gary Julian dalam mengurus donasi. Menurutnya, Novi dan Gary selaku pengurus yayasan seharusnya tetap kompak apapun yang terjadi. Dengan terjadinya pecah kongsi antara mereka, menurut Herwanto, orang jadinya bisa menilai siapa yang benar-benar ikhlas dalam urusan kemanusiaan di Yayasan Novi dan siapa yang sebaliknya. Lebih disayangkan lagi oleh Herwanto, kalau pecah kongsi hingga aksi saling serang tersebut diangkat ke sosial media. Karena akan berujung heboh, lantaran orang banyak jadi tahu dan bisa memicu kegaduhan. Karena itu, Herwanto menilai Novi dan Gary Julian dalam hal ini tidak mampu menunjukkan kedewasaan dalam bersikap terkait mengurus donasi ketika hendak dialihkan kepada ribuan korban bencana alam di Flores Timur NTT. Menurut Herwanto, seharusnya dalam kisruh yang terjadi di antara mereka, salah satu pihak seharusnya ada yang berusaha mengalah. Ya, kalau umpamanya memang kurang koordinasi, ya memang saya sayangkan ya. Harusnya memang Bang Rinso sama Gary ini harusnya idealnya mereka pemberitahuan pertama kepada Kemensos dulu, karena Kemensos ini kan pihak harusnya menyampaikan ya apa yang sudah mereka sepakati kepada Kemensos akan melakukan hal seperti ini. Nah mungkin juga Kemensos kan sampai juga ke daerah kan, ada juga pada departemennya di sana kan. Terus juga mereka juga yang mengirim surat lah pemberitahuan kepada pemerintah setempat ya. Idealnya sih seperti itu ya. Ya ini mungkin karena mereka situasi dan kondisinya mungkin mereka ini cepat-cepat selesai aja lah. Ya itu mungkin yang mendorong mereka tidak sempat ya memberitahu atau meminta izin lah ya. Ya memang kemarin memang sedikit buru-buru lah menurut saya. Dalam hitungan hari langsung berangkat mereka. Tapi yang mungkin yang mendorong mereka cepat melaksanakan seperti ini, mereka juga mungkin sudah nggak tahan juga kan, sudah terlalu lama. Bahkan Bang Densu juga kan kemarin tuh sebelum dia mengalihkan dana ini ke NTT kan sudah menyatakan mundur dari permasalahan itu. Nah, cuma karena dia merasa punya tanggung jawab, akhirnya udah buru-buru aja diselesaikan lah ke NTT. Ya kalau menurut saya sangat menyayangkan ya. Sangat menyayangkan karena yang tadinya kan mereka satu tempat gitu sama-sama pengurus yayasan ya, dengan menunjukkan mereka sekarang perang di medsos ya menurut saya yang misalnya mantan penasihat hukumnya ya artinya saya juga akhirnya bisa menilai ya, dan baik Gary maupun Novi menurut saya ya ini mana yang ini sih mana yang
orang yang benar-benar ikhlas melakukan kegiatan kemanusiaan. Jadi kalau saya ada permasalahan ribut begitu, apalagi sampai di media sosial, sampai orang lain tahu, menurut saya keduanya juga tidak bisa menunjukkan sikap kedewasaan ya. Harusnya yang ngalah sedikit-sedikit, ya dua-duanya ngalah sedikit lah, kan nggak enak juga kita dilihat oleh masyarakat masalah uang ribut-ribut lagi gini. Ya memang saya tidak bisa menyalahkan keduanya ya, tidak bisa membenarkan keduanya juga. Kalau bicara masalah hukum, Nopi ketika sudah mundur, dia tidak boleh lagi ikut campur. Karena kalau seandainya jabatan kita digantikan sama orang, tugas, kewenangan, dan tanggung jawab melekat pada yang mengganti. Nopi idealnya tidak boleh lagi ikut campur urusan begitu. Tapi kalau seandainya dia mengatakan saya sebagai pendiri, dia boleh memanggil Gary secara resmi mempertanggungjawabkan kegiatannya. Tapi tidak perlu juga di media sosial rame-rame gitu. Kalau namanya ada kesalahan Gary dalam melaksanakan tugas fungsi dia sebagai ketua yayasan, dipanggil secara resmi. Karena Nopi dulu waktu jadi ketua memiliki tanggung jawab kepada pengawas atau pendiri yayasan. Biasanya pendiri itu jadi pengawas. Nah sekarang Gary jadi ketua atau PLT. Nah dia bertanggung jawab kepada pengawas, dewan pengawas atau pendiri. Tetapi dipanggilnya secara resmi, dipanggil, artinya disidangkan lah gitu. Nah ditanya bagaimana pelaksanaan pengalihan uang donasi. Ya, kalau memang bisa dipertanggungjawabkan, diterima. Kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan, bisa dikenakan sanksi, diberhentikan, atau memang kalau ada pidananya dilaporkan ke polisi. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.